materi dan seperti apa itu bimbingan remaja usia sekolah. Yang perlu kita pahami sekarang bahwa isu tentang remaja hari ini yaitu tidak jauh-jauh dari isu pergaulan bebas, isu seks sebelum nikah, isu perkawinan anak, dan pernikahan dini. Kemudian ada lagi isu-isu lain, persoalan narkoba, persoalan tawuran, persoalan kekerasan dalam pergaulan, dan persoalan bullying. Ya, itu remaja, fenomena remaja hari ini. Ada lagi mengenai geng motor, salah pergaulan dan balapan liar. Jadi itulah sekelumit masalah yang ada pada remaja hari ini, sehingga pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama memprogramkan yang namanya bimbingan remaja usia sekolah. Karena kalau tidak ada bimbingan yang mengarahkan remaja, maka ini sekelumit fakta-fakta tadi yang saya sebutkan akan menjadi akut, akan menggerogoti remaja, sehingga masa remaja mereka jadi brutal. Masa remaja mereka tidak berhasil mencapai yang namanya keberhasilan melewati masa-masa remaja menjadi dewasa, sehingga banyak faktor yang bisa terhambat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pendidikan pasti gagal, kemudian akan terjadi putus sekolah pastinya ya, pendidikan, kemudian akan berimbas kepada ekonomi karena mereka tidak akan bisa memanage dirinya sendiri sebelum dia mampu dari sisi pendidikan. Oke, setelah kasus-kasus tadi, fakta sejarah berdasarkan survei bahwa bimbingan remaja usia sekolah akan mengkhususkan membahas tentang pernikahan anak dan pernikahan dini. Itu yang dikhususkan, sambil memberikan life skill atau skill hidup. Ini remaja itu akan diberikan bagaimana cara membentuk skill bagi mereka sendiri. Kemudian dasar dari kasus tadi bahwa perlu kita ketahui bahwa pernikahan dini atau pernikahan usia remaja itu kita di Asia itu urutan ke-7, Indonesia urutan ke-7. Ya, salah satu setelah tadi saya sebutkan beberapa masalah tentang remaja, bahwa program BRUS ini remaja usia sekolah ini kenapa ada, karena kita termasuk negara ke-7 di dunia. Ya, negara ke-7 di dunia terbanyak pernikahan anak, dan negara kedua di Asia. Kita di Asia urutan kedua. Kemudian di Indonesia angka pernikahan anak yang paling tinggi di Sulawesi Barat. Sulawesi Selatan itu berada di urutan ke-12, Sulsel. Ya, ini ada dua orang Sumbar di sini, ya itu tugas saya itu bahwa di Sumbar memang itu paling tinggi pernikahan anaknya. Kemudian dampak daripada pernikahan anak seperti yang sebelumnya juga saya jelaskan, bahwa akan memicu banyak multiplier effect. Multiplier effect itu seperti kalau kita menikah di usia ini, otomatis pendidikan akan terbengkalai, otomatis ekonomi ya, kita ini kan namanya membangun sebuah keluarga bukan cuma dari sisi pendidikan yang kita mau, tapi bagaimana caranya ekonomi kita itu bisa direncanakan dengan bagus. Ada planning dalam perencanaan keluarga, itu planning ekonomi. Kemudian akibat dari pernikahan anak itu akan muncul yang namanya rentan kekerasan dalam rumah tangga. Rentan kekerasan rumah tangga
kita dari segi mental, emosi masih labil, dan kita belum bisa memanage sebuah keluarga, tahan banting, tahan daripada godaan. Itulah sehingga banyak perceraian di masa pernikahan anak. Itu banyaknya perceraian dari tahun ke tahun, dan pernikahan bukti sahih daripada banyaknya pernikahan anak di Indonesia bahwa pada tahun 2022 pernikahan dispensasi pernikahan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama tahun 2022 adalah 52.338 dispensasi. 52.338 pernikahan anak yang dikabulkan oleh pengadilan. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pernikahan di bawah umur 19 tahun, pernikahan anak itu nanti bisa dicatat di kantor urusan agama kalau ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Seperti yang saya bahasakan tadi di ruangan bahwa pernikahan anak itu tidak bisa dicatat di KUA. Pernikahan anak itu di bawah 19 tahun kalau tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Jadi sama saja nikah siri atau nikah di bawah tanah. Jadi itu pada tahun 2022 ada 52.338 data Pengadilan Agama tentang dispensasi pernikahan di bawah umur. Itu. Kemudian dampak daripada pernikahan anak atau pernikahan ini yaitu tentang kesehatan. Jadi ibu-ibu anak-anak atau ibu muda yang menikah di usia pernikahan ini itu sangat rentan meninggal pada saat melahirkan karena rahimnya belum siap untuk mengandung itu. Dan juga anak yang dilahirkan itu berpotensi stunting. Itu stunting ya. Itulah yang menjadi fenomena hari ini bahwa stunting termasuk di Indonesia itu cukup tinggi, dan itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang menikah di usia muda. Itu stunting ya. Kemudian apa yang harus dilakukan hari ini? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah pernikahan anak itu? Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh materi tentang bimbingan remaja usia sekolah, bahwa seorang anak itu untuk tetap menjadi mempunyai planning mulai dari ini sampai mereka besar mapan, yaitu seorang anak harus memahami nilai atau prinsip hidup. Karena seseorang yang tidak labil ketika dia mampu memahami nilai atau prinsip pribadi mereka masing-masing, maka terlebih dahulu itu seorang anak itu harus mengenali dirinya masing-masing, apa keunggulannya, apa kekurangannya, dan apa cita-citanya, dan harus mengenal karakter pribadi masing-masing. Beberapa contoh karakter individu seseorang itu seperti karakter penyabar, ceria, percaya diri, pemaaf, pendiam, pembohong, tidak setia, dan lain-lain. Jadi saya ingin sedikit bertanya kepada adik-adik sekalian. Saya ingin tahu karakter, apa karakternya? Ini siapa mata? Ya? Ujang kali ya, Ujang. Menurutmu apa kelebihanmu? Iya, saya mau bertanya, apa kelebihanmu?
Iya, seorang anak yang punya karakter itu harus tahu apa kelebihannya. Ya, pasti ada kelebihanmu dalam menurutmu. Jangan menurut orang lain. Kalau saya itu Pak, kalau lainnya lagi kalau menurut orang lain Pak, baru mengenai kelebihan saya. Mungkin teman-teman tahu kelebihan saya. Nah, saya ingin bertanya. Saya bertanya terhadap saudara, apa kelebihan menurutmu? Ya, itu. Jangan nanti kau itu menurut temanmu, menurutmu dulu. Kalau menurut temanmu, apa kelebihannya? Kritis. Oh, kritis. Kekurangannya apa? Dalam keseharian kan nampak. Ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Apa kekurangannya ini? Hujan-hujan ya? Nah. Siapa? Apa yang Anda lihat sehari-hari? Apa kekurangannya si hujan? Oh, kurang ajar ya. Ya, artinya seorang remaja yang keren, remaja Islam yang keren menurut Al-Quran itu mesti ada itu karakter dan kepribadian kita harus punya, karena itu yang menjadi jalan buat kita untuk menentukan bahwa saya ini punya karakter. Kemudian yang lain lagi, apa harapan dan cita-citamu? Siapa yang mau tunjuk? Saya lihat dulu. Ya Pak. Oh ya, yang ini. Siapa? Coba berdiri. Apa harapanmu atau apa cita-citamu? Ini semua jadi landasan awal untuk membangun sebuah karakter dalam diri seorang remaja. Ini jiwa merah, coba. Siapa yang lain saya lupa. Ya, apa cita-citamu ke depan? Pasti ada. Kalau tidak ada cita-cita berarti Anda lagi. Anda lagi kalau Anda tidak punya cita-cita. Harus punya. Karena remaja kekinian, remaja yang sehat, remaja yang punya karakter itu pasti punya cita-cita. Karena kalau Anda tidak mempunyai cita-cita berarti semangat Anda tidak sama dengan orang yang memang punya cita-cita. Yang minimal jangan bercita-cita yang Anda rasa tidak akan mampu untuk menggapainya. Karena ketika kita mempunyai cita-cita, pasti kita selalu mengambil jalan untuk bagaimana untuk mencapai cita-cita itu. Artinya, misalnya saya ingin menjadi dosen misalnya ya. Yang pertama saya harus kuliah dengan baik. Saya harus belajar, saya harus banyak baca buku, saya harus berorganisasi. Apakah HMI, PMI, INM dan lain-lain. Nah, kebetulan saya juga pernah di banyak organisasi ekstra kampus dan itu menjadi modal juga untuk mencapai cita-cita itu. Jadi memang harus ada jalan, ada cita-cita, ada jalan untuk mencapai cita-cita itu. Kita harus menempuh jalan untuk mencapai cita-cita itu. Nah, itu pembentukan remaja ini, kita membentuk anak-anak remaja untuk bagaimana menjadi remaja yang kekinian, menjadi remaja yang punya karakter, dan menjadi remaja yang punya cita-cita untuk mau berhasil. Memang harus begitu. Kemudian itu juga yang menjadi penghambat remaja sekarang, bahwa di masa remaja, masa pubertas ya, masa pubertas itu bukan hanya berbicara tentang perasaan. Artinya pubertas artinya perasaan terhadap lawan jenis, bukan cuma itu,
Tapi pola pikir juga itu menjadi pertanda bahwa masa sedang mengalami masa pubertas. Pubertas itu termasuk ya memiliki daya kritis semakin meningkat, kemudian lebih berani mengutarakan keinginan hati, itu masa pubertas semua. Kemudian mempertahankan pendapat sekuat mungkin, itu masa-masa pubertas, masa remaja. Ya termasuk mungkin sudah semester berapa sekarang? Oh, sudah mau akhir masa pubertas ya. Iya, masih remaja. Artinya ketika Anda sudah mampu melampaui itu, masa pubertas itu bukan cuma dari sisi seksualnya, tapi berani mengutarakan keinginan hati, mempertahankan pendapatnya. Kemudian perkembangan intelektualitasnya itu termasuk mengalami pengembangan. Itu masa pubertas semua. Kemudian cenderung bersikap suka mengkritik. Ini anda sekarang ini kan di masa itu. Kemudian menentang peraturan-peraturan yang tidak beralasan. Jadi pasti anda kenapa bisa seperti itu? Itu kan di dunia mahasiswa. Ketika ada kebijakan pemerintah yang memang tidak berpihak terhadap rakyat, maka angkat megafon, kita turun demo. Itu kan masa pubertas semua. Jadi ketika anda sudah bisa lolos dari ujian masa pubertas itu, maka anda akan menjadi remaja yang punya sikap, remaja yang mampu melewati masa-masa kritis itu. Insya Allah anda akan menjadi remaja yang kuat, bisa bersaing baik secara fisik atau jasmani, dan insya Allah secara rohani dan pendidikan agama yang bagus. Begitu. Kemudian setelah mampu melewati masa-masa itu, maka anda termasuk orang yang punya karakter berdasarkan prinsip remaja keren Qur'ani. Remaja keren Qur'ani itu adalah remaja yang mampu menantang segala arus zaman dan tidak pernah ketinggalan mampu menyesuaikan perkembangan, seperti yang dicontohkan oleh para habis Rasulullah. Ada contohnya itu contoh remaja keren Qur'ani itu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabi Yahya, Nabi Isa, dengan segala problematika hidup yang dialami semasa beliau hidup di dunia ini, dan termasuk contoh-contoh hidup yang mereka contohkan kepada umatnya ya. Kemudian ada 6 karakter remaja keren Qur'ani menurut pembelajaran daripada bimbingan remaja usia sekolah, yaitu seorang remaja yang keren, yang Qur'ani, yaitu adalah remaja yang bijaksana. Ya, Anda harus bersikap bijaksana dan mampu menelaah semua persoalan-persoalan tanpa mengedepankan otak yang panas, tapi selalu masuk dulu di hati. Bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan, itulah remaja yang bijaksana. Kemudian ketika anda ada teman anda yang berselisih paham, anda jangan mempanas-panasi dan kompor-kompor satu orang, tapi majulah sebagai penengah, memberikan wejangan yang tidak menyudutkan salah satu pihak. Nah, itulah yang bijaksana. Kemudian remaja keren Quran berdasarkan modul daripada bimbingan remaja usia sekolah yang adalah harus religius. Nah, remaja itu harus religius, apapun agamamu, apapun agamamu, harus selalu pengambilan keputusan atau behavior atau perilaku sehari-hari itu harus ada nilai-nilai religius yang ada di dalamnya. Karena kapan perilaku kita
tidak ada muatan-muatan religiusnya, maka bisa-bisa kita keluar dari koridor baik, itu koridor patut menurut adat, patut menurut hukum, maupun apalagi patut menurut agama. Jadi sikap religius itu harus selalu berbarengan dengan sikap bijaksana, dan itu saling kait-kait. Kapan itu bisa tergabungkan, maka saya tidak akan bilang sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pemilik kesempurnaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian remaja keren Quran itu harus wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Ya, kita harus tengah-tengah. Dia itu nantinya, apalagi sekarang ini dengan dijalankannya moderasi, program moderasi beragama oleh Kementerian Agama, maka seorang remaja yang mau tumbuh dengan bagus, bisa hidup di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, maka mereka harus moderat. Mereka harus umat harus moderat, artinya jangan terlalu ke kiri, jangan juga terlalu ke kanan. Karena problem hari ini hidup di tengah-tengah umat, yaitu ketika kita dicap intoleran, ketika kita dicap terlalu kiri, artinya terlalu jauh dari agama, juga tidak bagus. Artinya sikap kita harus mencerminkan bahwa kita bisa menerima segala perbedaan, baik itu perbedaan dari sisi agama maupun perbedaan dari sisi paham mengenai hidup. Kita harus terbuka, begitu ya. Remaja keren Qurani yang dipersiapkan untuk menjadi remaja yang sukses, ya harus memang begitu. Dan persoalan agama adalah persoalan hati, persoalan pengambahan pribadi kita kepada Allah, bukan persoalan bagaimana orang menilai kita. Itu persoalan hati kita, pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mempunyai hati yang bagus, kemudian apakah pemahaman agama kita bagus, maka akan tercermin pada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian poin ketiga yaitu baik. Jadi seorang remaja itu harus baik dari segala macam kehidupan ya. Artinya ketika kita mampu menolong seseorang, kita harus ikut untuk dalam berpartisipasi dalam membantu mereka. Atau ada kegiatan gotong royong yang selama ini itu di kampung-kampung itu, kalau ada misalnya itu ada yang mau kasih pindah rumahnya, itu masih tradisi ya, ya ikut berpartisipasi bersama-sama, dan itulah nilai-nilai lokal yang sampai hari ini masih dipakai atau masih ditradisikan di daerah kita masing-masing. Kemudian poin kelima yaitu bertanggung jawab. Jadi seorang manusia, seorang remaja yang keren Qurani itu harus bertanggung jawab. Apa artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita sikapkan selama ini, baik menurut teman, baik menurut saya. Kalau kita lari dari tanggung jawab, artinya ini persoalan karakter hidup lagi. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun bertanggung jawab terhadap orang-orang yang kita temani. Misalnya siapa keduanya ini, misalnya hujan ya, hujan ini kan bertanggung jawab terhadap teman-temannya. Jadi seorang pemimpin, hidup menjadi seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab dan amanah. Jadi itu dimulai daripada karakter pribadi. Sebelum kita jadi pemimpin, ya harus bangun karakter itu dulu terhadap diri kita, dalam diri kita. Yang terakhir yaitu semangat mengembangkan diri. Seorang remaja yang keren itu tadi tidak pernah ketinggalan zaman, selalu menyesuaikan diri
mengembangkan diri sesuai era di eranya. Misalnya hari ini adalah era yang begitu pesat perkembangan IT-nya, informasinya, maka kita tidak boleh ketinggalan dengan IT. Karena kapan kita ketinggalan, maka kita jadi tertinggal dari sisi mampu mengembangkan diri, dari sisi ilmu pengetahuan, dan dari sisi persaingan untuk kehidupan yang akan datang. Jadi mungkin itulah karakter remaja Trenggalek menurut versi pimpinan remaja usia sekolah. Ada 6 poin. Pertama, bijaksana, kedua, religius, ketiga, moderat, kemudian baik, kemudian bertanggung jawab, dan semangat mengembangkan diri. Jadi mungkin itu sekadar sharing tentang apa saja mengenai bimbingan remaja usia sekolah, dan seputaran itulah yang kita bahas ketika kita melakukan bimbingan di sekolah-sekolah. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan atau minimal pengalaman adik-adik tentang menyikapi tentang remaja usia sekolah. Gitu ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.